tatkala jaa datang ha ashabul qaryah penduduk satu negeri. Siapa al-mursaluna orang-orang yang diutus. Tatkala arsalna mengutus kami yaitu Gusti Allah ilaihim ke ashabul qaryah penduduk satu negeri. Isnaini dua utusan fakadzabu lalu pada menentang ini ashabul qaryah huma kepada dua utusan tersebut. Fa'azazna maka menguatkan kami bisa lisin dengan utusan yang ketiga. Faqalu maka berkata ya para utusan ini yang jumlahnya ada 3, inna sesungguhnya kita ilaikum ashabul qaryah bersaruna yaitu orang-orang yang diutus. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini dikomentari ya ditafsirin oleh Imam Wakana. Kita lanjutkan yang kemarin ini. Wakana dan ada siapa sampun ya, yaitu utusan yang ketiga, utusan Kanjeng Nabi Isa Roisal Hawarina, pemimpin Hawariyin Idadah Ida masuk fi'il madi, dalam fi'il madi. Ntar ada jawabnya tuh. Setiap ada ida masuk fi'il madi nanti ada jawabnya. Kalau kita dakwah itu fi'il madi, fi'il yang bangsa dahulu, fi'il sulasi bijarat bab yang pertama dakwah yang dulu udhul fa'ala yang dulu uful maujudnya nasoro yang suruh unsur fi'il sulasi mujarad bab yang pertama. Jadi ada sampun iku idadah olah apabila masuk soko al-mulku raja masuk dari rajanya ala asnami untuk menyembah berhala. Ya dulu ya asal kalimatnya fayat dulu jawab dari ida, cuman fa jawabnya dibuang. Asalnya fayat dulu. Fa dari mana? Fa dari lapan ijadah fayat dulu. Maka masuk juga disambut begitu raja masuk ke satu tempat hadirin untuk menyembah berhala, ke satu ruangan untuk menyembah berhala ini raja, maka masuk juga sambut biduhulihi dengan masuknya raja, ikut-ikutan masuk sambut begitu raja masuk ke dalam satu ruangan untuk menyembah berhala. Wa yusolli dan orang-orang sholat sambut ya kasiron halnya yang banyak sholatnya, banyak melakukan sholat orang-orang hadirin. Nah kayak ikut-ikutan aja ini masa pun ya ame raja ame pengikutnya raja dan rakyatnya untuk menyembah berhala. Wa yang abaru dan orang-orang rendah diri sambut hatta sehingga menyangka raja dan rakyatnya itu raja nyangka anasampuna karena sesungguhnya sampun ala bilahihim mengikuti agama mereka. Dan sampun lagi nyaru hadirin ya laginya udah kalau kita lagi orang disangkanya oleh raja dan rakyatnya serta para pengikut raja sampun sudah mengikuti agama mereka. Fakola maka berkata soko al-mulku raja
Ya, maka berkatalah rajanya raja Abdihis, raja Ethiopia, raja dari segala raja ini. Ya, berkata ini, ya, raja, kata raja begini, sesungguhnya hamuna di sini nih, di tempat ini, mayyitan, ada jenazah, ada mayit, kata raja nih tempat ini nih, ya, di istana ini, ya, ada jenazah, maka yang telah meninggal ini mayyitan, ini jenazah, mundu sab'ati ayam, udah 7 hari, sejak 7 hari, ya. Ada jenazah yang mana jenazahnya ini udah meninggal selama 7 hari. Wah, ini dan sesungguhnya aku, kata raja, aku menunda-nunda, mengentar dulukan aku, kata raja, kaitu mayit, kaitu jenazah, walam adfin, dan aku enggak memakamkannya. Kaitu mayit, jadi ada mayit tadi di situ, udah 7 hari didiemin aja sama raja, enggak dikubur-kubur, ya. Hatta sehingga yarji'a, sesungguhnya datang, ya, kembali siapa abuhu, ayahnya si mayit. Jadi nungguin ayahnya ini, makanya gak dikubur-kuburin, ya, ini jenazah karena nungguin orang tuanya si mayit. Wakana, dan ada siapa al-abu, ayahnya ini mayit itu goliba, orang yang gak ada, tahu kemana bapaknya mah, sehari ditungguin gak ada, 2 hari gak ada, belum pulang juga, ya. Hingga mencapai 7 hari. Jadi ada permasalahan ini, ya, permasalahan raja, sambut, dan 2 putusan. Akhirnya hadirin, pajahu, maka pada datang raja, pengikut raja dan rakyatnya, termasuk sambut dan termasuk 2 putusan daripada putusan Kanjeng Nabi Isa, datang ilal mayyiti, karena menemui jenazah. Waktu dan sungguh-sungguh tagoyara, udah berubah, ya, ini jenazah launahu, karena rupanya, warnanya, namanya udah 7 hari, udah pucat dah, ya, mukanya benar-benar udah pias, ya, cahaya-cahayanya udah hilang, namanya udah 7 hari, hadir udah berubah dah. Nah, seseorang meninggal udah 7 hari, hadir udah berubah dah, ya. Faja'ala, ya, maka siap-siap lewat ya dirinya, ya, ya. Pakola, maka berkata siapa al-mulku, raja, lewati kita ini, ngomong ini raja nih, lirusulaini, kepada 2 putusan. Kata raja begini, ambil 2 putusan Kanjeng Nabi Isa, in qadara, apabila mampu, apabila bisa, siapa ahli hukuman, ya, yaitu Tuhan kamu berdua, apabila bisa, apabila mampu, Tuhan kamu berdua, alladzi yang tak dulu beribadah, menyembah kamu ke Tuhan kamu, anahu, sesungguhnya Tuhan kamu, ala ihya'il amwati, karena menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kata raja, hai 2 utusan,
menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Hai utusan Nabi Isa, amanah kata raja, maka aku akan beriman bihi kepada Tuhan kamu, wa bikuma, dan beriman juga ya kepada kamu berdua. Begitu tuh hadirin kata raja. Ya. Qala berkata bahwa utusan kanjeng Nabi Isa, ilahuna ada Tuhan kami iku qadirun yang maha kuasa ala kulli syai'in atas setiap perkara. Ya, Tuhan kami maha kuasa atas setiap perkara. Di antaranya menghidupkan orang yang sudah mati. Pakola maka berkata siapa al-mulku raja, inna hauna di sini mayitan, ada mayit, ada jenazah. Mata yang sudah meninggal dunia ini mayit muncul sab'ati ayamin. Ya, semenjak 7 hari. Wah ini dan sesungguhnya aku kata raja, aku tunda-tunda, aku biarin aja itu mayit Pak. Walam atfihu, dan aku gak menguburkan. Itu mayit kata raja ini Pak. Hatta yang dia sesungguhnya kembali atau pulang siapa abu ayahnya si mayit. Wakana dan ada siapa al-abu abah soko al-abu ayahnya ini mayit goliban, orang yang nggak ada tahu kemana. Nah, semenjak anaknya meninggal sehari 2 hari ayahnya nggak pulang-pulang lagi. Nah, kata ini nggak ada. Udah tuh pajahu, maka pada datang raja, pengikutnya, termasuk rakyatnya, termasuk sabun hadir di situ, termasuk 2 utusan kanjeng Nabi Isa. Pada datang ilal mayyiti untuk menemui jenazah. Waqat dan sungguh-sungguh tabayaro udah berubah ini jenazah ini mayit launahu karena warnanya karena rupanya, sebab udah 7 hari ya ini udah ada disuruh dihidupin amera raja 2 utusan kanjeng Nabi Isa. Ya, dan mayitnya udah dihadirin di depan, disaksikan oleh raja, oleh para pengikut, oleh para rakyat. Faja'ala, lalu menjadikan ya 2 utusannya kanjeng Nabi Isa itu yad'uani, mereka berdua berdoa Rabbahuma kepada Tuhannya. Ya, 2 utusan kanjeng Nabi Isa berdoanya ala niatan, terang-terangan, jelas, suaranya sangat keras. Ya. Waja'ala, dan menjadikan juga hadirin ya sopo sampun ya sampun juga ikut-ikutan berdoa. Memang kan sampun temennya ya, bahkan seniornya dari 2 utusan kanjeng Nabi Isa ikut-ikutan berdoa Robbahu kepada Tuhannya yaitu Gusti Allah. Cuma berdoanya siron dengan pelan-pelan ya, pelan didoain. Bertiga berdoa, jadi berdoa ya, berdoa aja 2 utusan Nabi Isa. Sampun juga berdoa. Begitu berdoa terus hadirin faqoma, maka berdiri soko al-mayyitu berdiri bangun hadirin biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu. Berarti setelah mati hadirin ada kehidupan lagi nanti. Simpulan dikit lagi hidup. Sudah harus kita yakin dah, banyak cerita-cerita setelah meninggal hidup lagi Pak. Apalagi
Setelah kita meninggal nanti kita akan dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi di dunianya nanti hidupin lagi. Apalagi nanti di akhirat. Bangun jadi ini mayit dengan izin Allah. Setelah bangun fakola, maka berkata ini mayit, kata mayit ini sesungguhnya aku telah meninggal dunia sab'ata ayamin selama 7 hari. Aku udah mati, aku udah meninggal dunia selama 7 hari. Waktu dan mati aku musyrikan dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah. Karena emang mayitnya ini salah satu daripada penduduk negara Indonesia. Kan kita tahu ya, penduduk Indonesia ini hadirin menyembah asnam, menyembah macam-macam berhala, termasuk ini mayit menyembah berhala. Jadi meninggalnya musyrikan dalam keadaan menyekutukan Allah. Lalu kata mayit ini, Pakudhil itu maka dimasukin aku, kata ini mayit, bisa pakati audiatin, di dalam 7 macam-macam lembah, dimasukin ke dalam 7 jurang. Jurangnya minanari, jurang api neraka. Lalu kata mayitnya lagi hadirin, ya, fa'inna maka sesungguhnya aku uhadiru, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kamu hai raja, ya, hai para pengikut raja, hai penduduk Indonesia, aku memperingatkan kepada kamu, amma antum bihi, agar kamu meninggalkan daripada agama yang kamu sembah, yang kamu ikuti. Engkau tinggalin Tuhan-Tuhan yang engkau sembah. Begitu hadirin nasihatnya ya, amma antum bihi, agar kamu semua meninggalkan ya, Tuhan yang kamu sembah yaitu berhala. Ya, kamu tinggalkan agama yang mana agama tersebut menyebutkan Allah. Fa'aminu, maka kamu kudu beriman, hai raja, hai penduduk Indonesia, billahi, kepada Gusti Allah. Begitu nasihatnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sumakola lalu berkata soko al-mayyitu, jenazahnya ini hadirin ya, putihat maka dibuka apa abwabus samai, pintu-pintu langit. Faidah maka tatkala dibuka pintu-pintu langit, nazar, kata mayit, aku melihat ya, begitu pintu-pintu langit dibuka, aku melihat, ro'aitu, melihat aku sahabat ada seorang pemuda. Dibuka pintu langit, kata mayit, begitu aku melihat pintu langit dibuka, aku melihat ada seorang pemuda, yang mana pemuda ini hasanul wajhi, bagus wajahnya. Kalau kata kita ganteng dah, cakep dah, ini pemuda. Yasma'u, memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Ini pemuda yang cakep wajahnya, lihaulai salasati, kepada ini 3 orang ya. Lalu pemuda ini yang cakep wajahnya, yang ganteng wajahnya, yang elok wajahnya, memberikan pertolongan kepada tiga ini orang.
Kata mayit begitu hadirin. Ya. Bakola maka bertanya sopo al-mulku raja, waman itu siapa? Asalah satu adapun 3 orang. Hai mayit, kata raja gitu. Ya, 3 orang itu siapa? Ya. Kola menjawab mayit. Ya, kata jenazah ini yang sudah hidup lagi hadirin ngomong gitu. Ahaduhum adapun salah satunya dari 3 orang ini sampuna yaitu sampun. Wahadani dan adapun yang 2 lagi hadirin. Wa asyara dan tunjuk ini mayat yang 2 orang. Ya, ila sahabaihi karena 2 temannya sampun. Ternyata yang 3 orang itu hadirin sampun dan 2 orang. Ya, yang mendapat pertolongan dari seorang pemuda yang sangat cakep, elok, ganteng, cakep wajahnya. Ya, wallahu a'lam gak disebut siapa ini orang. Ya. Ya. Maka malaikat atau rasul atau siapa ini memberikan syafaat pertolongan kepada 3 utusannya Kanjeng Nabi Isa nanti pada hari kiamat. Fata'ajaba maka kaget siapa al-mulkura, raja kaget tadi dari disangka ternyata sampun. Kata raja lu diem pun lencet juga lu begitu kata raja. Kan raja nggak tahu itu jadi tahu raja. Ya, fata'ajaba maka kaget sopo al-mulkura raja. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, walama aliman dan sewaktu tahu sopo sampun anak kaulahu karena ucapannya, karena omongannya mayit tersebut yang hidup lagi, kon asarot sungguh-sungguh berpengaruh, memberi bekas itu ucapan jenazah memberi pengaruh siapa? Memberi bekas sama siapa? Ya, masuk ke dalam hati. Ya, itu ucapan jenazah. Ke siapa? Bil mulki pada raja. Berpengaruh itu. Ya. Ya. Membekas. Ya. Nasihatnya si mayit Amera raja. Tersentuh. Nerima kalau bahasa kita, ya itu raja karena nasihatnya jenazah. Ahbaro maka memberitahu sampun hu kepada raja, dikasih tahu dah tuh ini, kami sampun ke raja bil hali karena tingkah lakunya sampun. Kata raja, sebenarnya aku ini temennya, ya aku ini kawan 2 utusan Kanjeng Nabi Isa. Cuman aku nyaru baru berani ngomong hadirin karena raja mau nerima nasihat daripada jenazah. Ya, kalau nggak terima hadirin, wah nggak berani sampai ngomong. Bisa-bisa aku masuk penjara lagi hadirin. Jadi 3 orang berhubung sampun tahu bahwa omongan mayit ini, ya nasihat mayit ini menyentuh, berpengaruh, ya istilah kita kena ke dalam hadirat, ya akhirnya sampun terus terang Amera raja wada'a dan mengajak sampun bu ke raja ilal Islami untuk memeluk agama Islam. Fa'amana maka beriman sopo al-mulku raja wa amana dan beriman kaumnya raja, rakyatnya raja, wa kafaro dan kufur
rakyatnya raja beriman, dan ada kaumnya juga yang beriman. Akan tetapi wakafar, dan ada juga yang kufur. Al-akharuna yang beriman itu rakyatnya raja. Ada yang gak beriman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wa man lam yu'min, wa man barang siapa, wa man dan orang lam yu'min yang gak beriman, ini orang ya rakyatnya raja yang gak beriman. Hadirin, sohak maka teriak, siapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Teriak malaikat Jibril alaihim, ke rakyatnya raja yang gak beriman. Soehatan, dengan benar-benar teriak, kencang teriaknya. Fahalaku, hadirin, akhirnya ya pada binasa, pada celaka, pada mati. Sebahagian rakyatnya raja yang gak beriman oleh teriakan malaikat. Maka jadi dalam ilmu hikmah ada teriakan malaikat. Ini khusus yang punya ulama-ulama kalau udah ngomong aja udah kita gimana, takut aja udah kita aja. Itu ada ini jadi ilmu hikmah. Ilmu teriakan malaikat Jibril, serem banget lagi kalau gitu. Ya, akhirnya pahalaku yang gak beriman pada binasa, pada hancur, pada mati. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wafi riwayatnya, dan di dalam riwayat yang lainnya. Ya, tadi versinya seperti itu. Ya, tapi nanti tujuannya sama intinya, hadirin. Ya. Nah, di dalam ceritaan yang lain, di dalam menafsirkan ayat wa id arsalna ilaihi musnaini faqadzabu ma fajna min salisin faqalu inna ilaikum mursalun. Hadirin, ya, di dalam menafsirkan ayat ini ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain begini, gila diucapkan inna ibnatal mulki, sesungguhnya putri raja tuwfiyat, diwafatkan ini putri raja oleh Gusti Allah. Jadi yang meninggal ini, hadirin, dalam riwayat yang lain putrinya raja. Ya, kalau tadi kan di atas yang meninggal orang lain loh. Ya, kalau riwayat ini menerangkan yang meninggalnya adalah putrinya raja. Maka berkata sopo sabulu sabul, kata sabul, ya ayuhal mulki, hai raja, udluk, minta kamu raja, min hadaini rajulaini, kepada ini dua rajul, yaitu dua utusan kanjeng Nabi Isa, ayyuhiyya, agar dua utusan Nabi Isa itu menghidupkan ibnataka, putri engkau. Gitu. Hai raja, kata Sabun, ya, engkau minta dah kepada dua utusan kanjeng Nabi Isa, ya, agar dua utusan kanjeng Nabi Isa menghidupkan putri engkau yang sudah meninggal dunia. Fatwalabah, maka minta sopo al-mulku raja, ya, jalika, agar putrinya hidup kembali. Mintanya siapa, hadirin? Minuhuma, kepada utusan dua kanjeng Nabi Isa. Berdoa dan ini pakoma, maka berdiri dua utusan kanjeng Nabi Isa, wasolaya, dan sholat dua utusan kanjeng Nabi Isa, wada'awa, dan berdoa dua utusan kanjeng Nabi Isa, bil alaniyati, doanya terang-terang, jelas, kedengeran. Was
cuman sampun berdoanya bisiri dalam keadaan pelan-pelan. Berdoa doa dia cuma tiga-tiganya kan. Fa'ahya maka menghidupkan syoko Allah Ta'ala al-mar'ata itu perempuan, yaitu keputrinya raja. Wa ansyaqqa dan terima terbelah apa al-kuburu opo al-kuburu kuburan, terbelah di kuburannya. Begitu terbelah fakharaja maka keluar ya itu putri raja yang sudah meninggal dunia, udah hidup lagi ya. Begitu hidup lagi fakola maka berkata putri raja yang sudah meninggal dunia, kata putri raja, aslimu kudu masuk Islam kamu ayah dan rakyat-rakyatmu. Fa'inahuma maka sesungguhnya dua utusan kanjeng Nabi Isa, dua santri kanjeng Nabi Isa, iku shodiqoni, dua orang yang benar, dua orang yang jujur. Sumakola lalu berkata, ya, yaitu putrinya raja yang udah hidup lagi tuh hadirin ngomong putrinya raja, Papa Jumukum usalimuna, ya kata mereka mah, kata ini putri raja hadirin yang tadinya meninggal lalu hidup lagi, maka aku gak yakin kepada kamu hai raja dan rakyat kamu, yaitu kamu akan masuk Islam. Oh begitu, aku gak yakin mah, gak pede aku mah ya. Kamu ayah bakalan masuk Islam, rakyat-rakyat kamu juga bakalan masuk Islam. Udah ini ngomongnya seperti itu. Sumasa'ala lalu nanya, lalu bertanya sopo al-mulku raja min ibnatihi kepada putrinya, kata raja, kaifa haluka, kaifa haluki, bagaimana tingkah kau ya, hai putriku, bagaimana keadaan kau hai putriku, kata raja, fil akhirati di akhir. Kholas berkata nih, menjawab nih putrinya raja, lika aku sabakatul ayamin, ada 7 hari, aku udah 7 hari, emang meninggalnya udah 7 hari hadirin. Munju semenjak anak mudun aku meninggal, jadi selama 7 hari itu semenjak aku meninggal, kata putri raja yang awalnya meninggal dunia lalu hidup lagi, itu selama 7 hari uridon ya, yaitu diperlihatkan alaya kepadaku, kata putri raja, ahmali karena amal-amalnya aku selama 7 hari itu diperlihatkan amalnya ya, amal baik, amal buruk dikasih dia sama Allah ya. Kayak itu putrinya raja bahwa jazadu maka menemukan aku, kata putri raja, nafsi diriku kafirotan karena orang kafir, amalnya begini ternyata banyak amal buruknya. Akhirnya status aku menjadi wanita yang kafir ya. Wabadadalika, dan setelah itu ini betul aku disiksa, kata putri raja, kulayaumin setiap hari, bidarin pada satu tempat, minanari daripada api neraka, layusbihu gak sama apa ada wahidin siksa yang satu biwahidatin dengan siksa satu yang lain. Jadi dari satu siksaan ke
siksaannya itu terus saja. Ya. Kalau di akhirat beda-beda kata putri, kata raja, nggak sama, ya, nggak sama, la yusbihu, nggak sama. Apa wahidin, ajab yang satu biwahidatin dengan ajab yang satu yang lain, beda. Palama maka sewaktu untuk ada aku, kata putri raja, bidari sabiatin, pada tempat yang ketujuh, ya, jauh, maka datang 3 orang, ya, pada waktu aku berada di tempat yang ketujuh, tempat siksaan yang ketujuh, datang 3 orang. Nah, datangnya 3 orang ini biruhi, membawa ruhku, ila jasadi, ke jasadku. Pakolu, maka berkata ini 3 orang, unjuri, lihatlah kau hai perempuan. Unjuri perempuan ini, kalau unjur lihatlah oleh kau laki-laki, kalau unjuri lihatlah oleh kau perempuan, ya. Kalau unsur tolonglah engkau hai laki-laki, kalau unsuri tolonglah oleh engkau perempuan. Idrib, pukullah oleh engkau laki-laki, idribi, pukullah oleh engkau perempuan. Unjur, lihatlah oleh engkau laki-laki, unjur, anta unjur. Kalau unjuri, anti unjur. Lalu kata 3 orang ini, unjuri, lihatlah oleh engkau hai wanita, yaitu putrinya raja. Coba kau lihat, ilal hawani, ke angkasa, ya. Panadortu, maka melihat aku, kata putri raja. Begitu dilihat, wakot sungguh-sungguh putihan, dibuka abwaabus samai, pintu-pintu langit, pintu-pintu ampunan Allah dibuka, ya. Waro'aitu, ya, kata putri raja ini, waro'aitu, aku melihat rojulan, ada orang laki-laki, hasanal wajhi, ya, yang cakep wajahnya, yang ganteng wajahnya, yang elok wajahnya. Dilihat ini ame putrinya raja, ada seorang laki-laki yang sangat elok wajahnya. Nah, laki-laki ini manja, laki-laki ini memanjangkan yadamu, karena tangannya, mengulurkan tangannya. Setelah itu wayasfa, laki-laki ini memberikan pertolongan, lihat ulai salasati, kepada 3 orang. 3 orang ini nanti hadirin sabun, ya, dan 2 orang teman-temannya. Pakola, maka berkata soal raja, man itu siapa? Asalah satu, ada 3 orang. Pakola, maka berkata putrinya raja, hada sabu, hada, ya. Ada punya satu, hada sabu, ada punya satu ini seorang pemuda. Takni, maksudnya putrinya raja hadirin, Sabunu, yaitu Sabun. Yang 3 orang itu yang satu Sabun. Wahajani, dan ada punya 2 orang ini, Takni, maksudnya putrinya raja ini, ya, yang awalnya meninggal, hidupnya di dalam keadaan hidupnya ini. Hada ini rojula ini, yaitu ini 2 laki-laki, yaitu temannya Sabun. Sumakola, lalu berkata hadirin, yaitu putrinya raja. Kata putrinya raja, ya abi, hai ayahku, haulai salasati, adapun ini yang 3 orang, kot sungguh-sungguh, ahodu, telah mengambil ini 3 orang, nikah aku min sopiroti, min
dhafirati, ya, yaitu jepitan rambut aku diambil, ya. Setelah itu wa akhraju, dan 3 orang ini mengeluarkan aku, wa akhraju dan mengeluarkan ini 3 orang, nika aku minanari dari api neraka. Jadi putrinya raja hadirin diselamatkan oleh Samgun dan oleh 2 temannya Samgun minanari dari api neraka. Orang soleh begitu hadirin, bisa menyelamatkan kita, ya. Apalagi nanti di bulan Ramadan ini berapa banyak orang yang dibebaskan dari api neraka. Padahal ustujiba, ini orang udah wajib masuk nerakanya. Cuman karena doa ahli keluarganya, doa-doa yang masih hidup, ya, orang yang udah wajib masuk nerakanya dibebasin namanya Allah. Itu yang disebut, ya, idhum minanna. Ada hari-hari pembebasan api neraka. Ini diselamatkan dari api neraka putrinya raja, ya, ame Samgun serta 2 orang teman-temannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka membuka aku aini karena mataku, itu maka aku melihat, kata putri raja, nafsi diriku bihadal makani pada ini tempat. Pas aku buka mata aku, kata putrinya raja ini, tahu-tahu aku udah di sini, yaitu udah ada ayahnya beserta rakyatnya, udah ada Samgun, udah ada temannya Samgun dalam keadaan hidup. Sumatolaban, lalu minta siapa al-ibnatu, minta hadirin putrinya raja minar rusulaini kepada 2 utusan ayahuda agar mengembalikan lagi ini 2 utusan hak ke putri raja minana, ya, ila makaniha, ke tempatnya putrinya raja. Jadi putrinya raja minta dikembalikan lagi ke tempatnya, ya. Istilahnya minta dimatikan kembali, ya. Paroda maka memulakan mengembalikan 2 utusan Kanjeng Nabi Isa, hak itu putrinya raja. Fa'adat maka kembali lagi putrinya raja ini ila qabriha, ke kuburannya. Mati lagi dan mati didoain, ya. Ditaruh di kuburannya, ini ketutup lagi, itu kuburan. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat hadirin amanat beriman ini putrinya raja. Sebab sebelumnya disahadatin lagi apa? Yaitu disahadatin oleh 2 utusannya Kanjeng Nabi Isa. Disahadatin itu tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasul, matinya dalam keadaan iman, ya. Warodat, dan kembali lagi putrinya raja ila qabriha, ke kuburannya. Wafi riwayatin, dan di dalam ceritaan yang lain, riwayat yang lain, ma'amanah, nggak beriman. Syoko al-mulku, raja. Ada satu riwayat yang rajanya tetap nggak beriman. Bahkan bakok tetap itu raja ala kufrihi, dalam keadaan kufur, tetap kufur, nggak beriman rajanya ini. Sumakola, lalu berkata sopo al-mulku, raja, ya, lahum, kepada 3 utusan Kanjeng Nabi Isa, yaitu Samgun dan 2 temannya Samgun. Ngomong itu raja, kata raja, majitu, tidaklah apa-apa yang kamu datangkan hadal balada, ke ini negeri, ke ini negara Ethiopia, illa bintifaki,
kecuali hanya membawa kemunafikan. Gitu tuh. Akhirnya raja nggak beriman. Ada yang mengatakan beriman tadi ada di riwayatnya. Ada yang mengatakan nggak beriman. Makanya di dalam Al-Qur'annya bakal jabuhu mereka semua pada mendustakan kepada dua utusannya Kanjeng Nabi Isa. Hadirin sekalian yang dimuliakan